ingin mendapat perhatian orang, tapi ada kalanya orang riya itu orang tak nampak, tetapi dia merasa bangga dengan perbuatannya. La tuhibbah an tu'raf. Kamu jangan suka untuk dikenali. Yang kedua, dan kamu jangan suka untuk dikenali sebagai seorang yang tak mau dikenali. Jadi mau dapat ikhlas ini bukan mudah. Orang tolong kamu, orang bagi diskon harga pada kamu, saya ustadz lah, takkan tak ada diskon, saya ustadz ini. Ada riya yang jelas, ada riya yang tidak jelas. Riya yang jelas, kalau kita berbuat sesuatu, ada orang lain yang kita tujukan untuk tahu apa yang kita buat. Berbuat sedekah, ada orang tengok. Mengaji dengan suara indah, ada orang tengok. Salat, ada orang tengok. Bila motif pada Quran, sedekah, salat, apa sajalah, kalau motifnya itu ingin melihat pandangan orang, perhatian orang, maka ini riya yang jelas, riya terang-terangan, sebab dia mengharapkan orang yang tengok dia memberikan satu perhatian. Tetapi ada riya yang tersembunyi, dia beribadah, orang tak nampak, tak ada orang pun yang tengok, tapi di saat dia merasa ada kebanggaan pada diri dengan ibadah yang dia lakukan, maka ini bahagian daripada riya yang tersembunyi, walaupun orang tak nampak. Oleh sebab itu dikatakan riya ini adalah lebih halus daripada langkah kaki semut, karena tak semestinya orang riya itu ingin mendapat perhatian orang, tapi ada kalanya orang riya itu orang tak nampak, tetapi dia merasa bangga dengan perbuatannya. Apakah tanda orang itu riya dengan riya yang tersembunyi tadi? Dia ibadah tak ada orang tahu, dia beribadah sendiri, tak ada tujuan, tak ada orang nampak. Apakah tandanya? Dia mengharapkan orang lain memberikan perhatian kepada dia, walaupun orang itu tidak nampak atas perbuatan baiknya tadi. Contohnya, dia banyak beribadah secara senyap-senyap, maka dia melihat dirinya sudah ada sesuatu kedudukan. Bila dia tidak diberi perhatian oleh orang lain berupa sanjungan, berupa penghormatan, dan dia mengaitkan orang ini tidak hormat kepada saya, sementara saya ini adalah beribadah dengan ibadah yang tersembunyi, tak ada orang tahu, maka rasa ingin dihormati oleh orang lain atas perbuatan baiknya yang tersembunyi, itu adalah bahagian daripada riya yang tersembunyi. Jadi mau dapat ikhlas ini bukan mudah. Rubbama dakhala ar-riya'u 'alaika, ada kalanya riya itu masuk ke dalam diri kamu di saat manusia tidak melihat kepada kamu. Kal diriwayatkan daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, katanya, Inna Allah Ta'ala yaqulu lil qurra yawmal qiyamah, Allah akan berfirman kepada para pembaca Quran atau para ulama nanti di hari kiamat. Katanya, alam takunu yurakhasu alaikumus syi'r, bukankah kamu ketika di dunia dahulu orang menjual barangnya kepada kamu dengan harga yang murah? Alam takunu tubadaruna bisalam, bukankah dahulu kamu di dunia orang sanjung dan memuliakan kamu dengan memulakan salam terlebih dahulu? Alam takunu tuqda lakumul hawaij, bukankah dahulu orang-orang banyak khidmat untuk penuhi hajat kamu? Wa fil hadits al-akhar la ajra lakum, tiada pahala bagi kamu, qad istawfaitum ujurakum,
pahala kamu sudah dipenuhi dengan apa yang kamu harapkan di dunia. Orang tolong kamu, orang bagi diskon harga pada kamu. Saya ustadz lah. Takkan tak ada diskon, saya ustadz ini. Ketika dia minta begitu karena dirinya seorang ustadz atau seorang yang ahli ibadah atau orang yang berilmu atau orang yang yang menjadi perhatian orang, menuntut orang lain untuk memberikan harga murah karena kapasitinya sebagai seorang agamawan, seorang yang baik, seorang ahli ibadah, orang ahli masjid, ataupun apa saja nilai-nilai murni. Tuntutannya untuk meringankan harga kepada orang itu bahagian daripada riya, karena dia minta turun harga karena perbuatan baiknya. Negosiat harga silahkan, mau minta harga kurang, minta diskon silahkan, tapi jangan dinisbahkan saya ini kaki masjid, saya ini ustadz. Melihat dikatakan, bukankah dahulu kamu di dunia kamu menggunakan kapasiti kamu itu dengan ilmunya, ibadahnya, akhlaknya, sehingga harga diringankan. Ini orang baik, ini kasih diskon. Kalau itu datang daripada si penjual dan dia tidak melihat orang yang tadi itu layak untuk mendapatkan diskon itu karena dia melihat seorang yang ahli ibadah atau ahli ilmu, maka dalam hal ini tidak ada tuntutan yang kena kepada dia. Tapi kalau dia merasa layak diberi diskon karena dia ahli ibadah atau ahli ilmu, di sini letak daripada riyaknya seseorang. Faham toh? Alam takunu tubadarun bisalam, kamu di dunia dahulu orang pun ucapkan salam kepada kamu, jumpa dulu daripada jauh, Habib, Ustaz. Bila itu yang menjadi harapan, maka dia termasuk bahagian daripada riya. La ilaha illallah, bukan gampang, mudahnya. Istishrafuka an ya'lamal khalqu bi khususiyatika, rasa keinginan kamu agar supaya manusia mengenali kelebihan kamu. Allah memberikan kelebihan pada manusia. Ada yang diberi kelebihan ilmu, maka menjadi orang alim. Ada yang diberi kelebihan harta, dia menjadi orang yang hartawan dan mungkin dermawan. Ada yang diberikan oleh Allah kelebihan akhlak, dia sebagai orang yang baik dan dipuji akhlaknya. Jadi orang yang diberi harta dengan kedermawanannya, orang yang diberi ilmu dengan penyampaian dan amalnya, orang yang diberi akhlak sehingga dia dipuji karena akhlaknya, ketiga-tiga ini adalah bahagian daripada pemberian dari Allah. Akan tetapi bila seseorang ingin dirinya dikenali dengan apa yang Allah kasih kepada dia, harta, ilmu atau akhlak tadi, ingin dikenali, ingin diberi perhatian, ingin disanjung, ingin dikedepankan, katanya dalilun ala adami sidqika fi ubudiyatika, itu pertanda ketiadaan kejujuran kamu dalam pengabdian kamu kepada Tuhan kamu, yakni tak jujur dalam ibadahnya kepada Allah, pengabdiannya kepada Allah. Siapa dia? Orang yang ingin dilihat apa yang ada pada dirinya daripada pemberian Allah, walaupun ianya adalah perkara yang baik. Yang menjadi muskil adalah ingin diberi perhatian oleh orang lain. Kenapa? Sebab yang bagi dia bukan orang, yang bagi dia harta bukan orang, yang bagi dia ilmu bukan orang, yang bagi dia akhlak bukan orang yang dia ingin cari perhatian. Lalu kenapa dia mencari perhatian daripada orang akan apa yang ada pada diri kamu yang bukan orang itu yang kasih kepada kamu? Seharusnya kalau mau cari perhatian kepada yang memberi, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini riya yang halus, ingin ditunjuk orang. Walihada kata ba'dul hukama mengatakan di sini, katanya, apakah tanda orang itu jujur dalam pengabdiannya kepada Allah? Katanya, kitmanut ta'ah, sembunyikan amal ibadah taat kamu.
karena begitu lebih mudah untuk untuk mengelak daripada dikenali atau dilihat dan disaksikan oleh orang lain. Oh, dah masuk waktu dah? Hah? 1 menit lagi. Wa qala ba'dhum, ada seorang datang kepada orang arif dan bertanya, beri nasihat kepada saya. Katanya, la tuhibba an tu'raf, kamu jangan suka untuk dikenali. Wala tuhibba an tu'rafa annaka mimman la yuhibbu an yu'raf, dan janganlah kamu suka untuk dikenali bahwasanya kamu adalah orang yang tak suka dikenali. La tuhibba an tu'raf, kamu jangan suka untuk dikenali. Yang kedua, dan kamu jangan suka untuk dikenali sebagai seorang yang tak mau dikenali. Halus betul. Mana ada orang tak mau dikenali? Kita pergi masjid subuh saja, nasib baik tak masuk surah khabar dia. Manusia itu yang paling terakhir ancaman yang boleh menggugurkan kepada semua pahalanya adalah sifat ingin diketahui oleh orang lain. Atau kata ahli tasawuf mengatakan, kalau dahi kita ini boleh tertulis sesuatu, maka akan tertulis ihtarimni, hormati aku. Itu bahagian daripada sifat rasa ingin dikenali, dan itu menjadi penyebab runtuhnya pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dia. Oleh sebab itu dikatakan amal peruntuh pahala itu riya. Karena pada akhirnya orang yang akan riya disuruh minta pahala kepada orang yang dia tujukan untuk mendapatkan perhatian, namun tidak mendapatkan apa-apa dari Allah, karena tujuan dalam amalnya perhatian orang, bukan perhatian Allah. Moga-moga Allah lindungi kita daripada riya yang jelas, yang halus. Mudah-mudahan dijadikan amal kita semua untuk Allah sahaja. Jika kita tidak mampu, mudah-mudahan dibimbing oleh Allah untuk kita mampu. Sesungguhnya Allah Maha berkuasa. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.